Ya di dunia menang, tapi lihat nanti di akhirat. Tapi dalam agama Islam, kalau omongan nggak bener namanya fitnah. Tapi omongan bener, yang namanya Islam ngomongin orang namanya apa? Gibah. Kalau gua ngegibah, ya kan? Dosa lu gua ambil, pahala gua kasih. Gibah ya, Ben? Itu gibah. Masya Allah. Apalagi fitnah. Nih, Ayo, jangan ambil udah asik gitu. Udah cukup sampai di situ. ya tadi kita salah masuk jalan ya berarti ya? Ya, kita mau ke ini ya, Masjid Luar Batang. Dari arah sana tuh yang ke Ancol, terus ada kalau di arahin Google Map tuh ke arah belok kanan, ternyata Forbidden ya. Forbidden ya. Nah, Forbidden. sekarang kita kasih lihat jalur masuk yang benernya nih pakai mobil nih. Ini kita minggir dulu aja, ini kali ya Pak ya. Kayaknya mah ini nih. Samping apartemen sih katanya. Tanya dulu aja oh, ya. Ini apartemen nih, samping apartemen. Coba tanya dulu. Pak, kalau ke Masjid Luar Batang sebelah mana Pak? Dari sini ya? Oh iya. Oke. Masih ya? Masih Pak. Oh iya nih. Ini belok Kanan ya? nih, Ya. Masih Pak? Jadi sebelum Pertamina belok kanan tuh ya, sebelum pom bensin belok kanan. Kalau naik mobil lewat sini guys. Ini emang nih ya mobilnya sama motornya berani-berani di sini nih. Oke, ini dia jalur yang seharusnya kita lewatin kalau mau ke Masjid Luar Batang pakai mobil. Ya, jadi ntar ketemu sama apartemen Fluid apa tuh? Fluid Senyu. New. Masjid Keramat Luar Batang tuh. Ah, tadi ada tulisannya ya guys. Ini kalau bisa masuk nggak ya? Kayaknya bisa masuk. Ditutup ya. Tuh ada mobil dong. Kagak bisa Pak. Ada mobil. Oh, ada mobil mah, jadi kita jalan aja ya. Warga ya. Enggak, itu menaranya di luar di situ. Itu menaranya di situ. Masuk bisa. Masjid Luar Batang. Iya. Sini. Ini nggak usah masuk. Oh digembok. Jadi ditutup buat warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ada di daerah Penjaringan, Jakarta Utara, tepatnya di Masjid Luar Batang. Di Masjid Luar Batang ini terdapat makam seorang Habib bernama Habib Hussein Abu Bakar bin Ali Idrus. Ntar kita, sorry ya kalau gua salah penyebutan. Ntar kita langsung lihat ke dalamnya seperti apa makam dan masjidnya. Langsung aja kita lihat ke dalamnya. Pak Haji, ya kalian bisa lihat ya, ini latarannya dari Masjid Luar Batang. Keren ya. Di
sini Masjid Jami Keramat Luar Batang namanya. Menaranya keren ya. Jadi ada dua menara, dan yang putih-putih ini kayaknya bangunan baru. Kayaknya nutupin ininya nih Pak, nutupin itunya tuh. Nutupin apa? Genteng lamanya tuh. Ntar kita mau ke makamnya, ke makam Habib, dan sebelum ke makam Habib kita sholat asar dulu ya. Kita mau lihat ininya dulu, kamar mandinya dan toiletnya sebelah sini. Putus ini ya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman traveler. Kita udah ada di Masjid Keramat Luar Batang dan ketemu sama ketua UKM ya nih Be ya? Bukan, sekretaris masjid. Sekretaris masjid. Sekretaris DKM. Sekretaris DKM. Be, nama siapa Be? Mansur Amin. Mansur. Mansur biasanya. Daeng Mansur. Iya. Daeng Mansur. Iya. Jadi Saya sambil gini nggak apa-apa ya? nggak apa-apa Be, nggak apa-apa Be. Jadi gini nih Be, kita dari My Indonesia YouTube channel, kita mau ngeliput tentang religi nih Be, sebelum bulan puasa. Kan udah berapa hari lagi sih? Kayak 50 bulan 3 ya Be? Bulan 4. Bulan 4 ya Be ya. April. Jadi ini niatnya mau ke bulan akhir Februari ini mau ke Demak sampai ke Gresik. Nah, kata si Mama, sebelum ke Demak sama ke Jawa nih, kenapa nggak yang di pesisir Jakarta dulu nih Dok? Kan banyak tuh, banyak banget tuh. Nah, kita udah tuh Be, kita udah ke Marunda, ke Kampung Bandan, terus yang Marunda Cilincing belum tuh Be. Nah, kita nih, alam tuh ada 2. iya alam ada 2. Alhamdulillah nih Be, kita ada kesempatan ke Masjid Keramat Luar Batang gitu. Jadi nih di sini nih Ane mau tanya nih Be. Yes. Jadi tentang nggak apa-apa Be. Tentang pertama tuh masjidnya dulu nih Be nih. Yeah. Sejarah masjidnya. Pasti nggak akan pasti hubungannya sama yang Habib Hussein yang dimakamin di sini Be. Jadi sejarahnya dulu nih Be, sejarah dari masjidnya. Ya, jadi kalau bicara Masjid Jami Keramat Luar Batang ini kan sebuah sejarah yang panjang ya. Menurut beberapa cerita, saya bilangnya cerita ya, karena kita belum dapat data yang valid yang tertulis oleh siapapun. Itu 1736 katanya beliau di sini. Jadi perjalanannya panjang. Beliau dari Hadramaut, kemudian di usia beliau berangkat ke Nusantara, tapi melalui jalur sutra kalau menurut kami. Itu persinggahan pertamanya di Gujarat, di India. Di India. Iya. Nah, menurut cerita juga yang saya dapat, beliau di India itu cukup bukan setahun 2 tahun. Mungkin bisa di atas 5 tahun atau mungkin bisa di atas 10 tahun. Beliau di India dan di kota Surati. Bisa beliau di sana. Beliau berdakwah dan pada saat itu kota Surati di Gujarat itu kena musibah, kena wabah kolera apa lepra itu saya lupa nih. Nah, beliau menyuruh jamaahnya untuk menggali sumur di musim kemarau panjang nih, menggali sumur dan membuat kolam. Oh, ini di India nih Be? Di India. Nah, saya biar cerita runut ya, supaya bisa sip. Berarti mau dipotong-potong. Nggak apa-apa Be, nggak bakal kita potong-potong. Nah, jadi setelah sumur dan kolam itu selesai, beliau bermunajat dan alhamdulillah turun hujan. Turun hujan, bukan hujan yang menimbulkan masalah ya, artinya sebuah hujan rahmat lah, bukan langsung jadi badai banjir atau apa gitu, bukan. Nah, pada saat itu air sumur ditimba ke kolam ya, ditimba gitu. Siapapun yang punya penyakit menular tadi mandi dari air kolam, bukan nyemplung ke kolam nih, mandi pakai air di kolam dan alhamdulillah sembuh dari penyakit. Dan pada akhirnya kota Gujarat terlepas dari musibah penyakit dan subur kembali. Saya pernah ngecek temen yang memang warga negara India dan sering India, saya nanya, bener nggak sih ada kota Surati di Gujarat? Oh ada, dia bilang. Di situ Islamnya kuat, dia bilang gitu. Islamnya kuat di Gujarat, di Surati. Nah, dari situ beliau sempat mau diangkat menjadi, bahasa sekarang mungkin bupati, entah gubernur, entah wali kota, walau ya, mufti lah atau apa namanya. Tapi beliau menolak karena harus melanjutkan syiar ke Nusantara. Nah, dari situ beliau nyebrang ke Aceh. Dari Aceh berarti? Ya, jadi perspektif kita jangan masa sekarang loh. Iya, benar. Masa tahun 1700-an, 1600-an kan semuanya kan jalur laut. Iya kan? Artinya
menyinggahi pelabuhan-pelabuhan besar pada zamannya. Ya. Kalau sekarang kan gede Tanjung Priuk nih, dulu Priuk belum Langsung ada. Tanjung Priuk. Iya kan. Itu jadi dari Gujarat Surati beliau nyebrang ke Aceh. Konon di Aceh juga cukup lama, bukan sehari 2 hari. Dari Aceh beliau melanjutkan perjalanannya otomatis dengan jalur laut, jalur perdagangan. Nah, persinggahan dari Aceh itu kan pasti ke Sriwijaya. Iya. Iya kan? Sriwijaya. Saya nggak tahu di Sriwijaya berapa lama, apa cuma singgah, kemudian melanjutkan ke Banten. Konon di Banten agak lama nih. Di Banten, Beh? Iya, di Banten. Agak lama, konon agak lama. Maaf, Beh. Ini maaf ya, saya potong, Beh. Ini aneh dapat ceritanya panjang nih. Soalnya yang aneh kemarin browsing Nggak ada. itu nggak ada. Ini alhamdulillah nih ceritanya panjang banget ya Nggak dari ada. Babe ini. Ini panjang nih. Ini panjang nggak apa-apa, Beh. Nggak ada. Ya, Terus, Beh, makanya lanjut, Beh. kalau potong aja. Nggak apa-apa, Beh. Nggak apa-apa. Terus, Beh. Di Banten beliau bersiar di situ, kemudian melanjutkan perjalanannya ke bayangan kita kan ke Sunda Kelapa kan, Iya. karena Banten Sunda Kelapa kan dekat. Tidak, Jawa Timur, Oh. mungkin Semarang, mungkin Gresik gitu. Nah kemudian di sana beliau berdakwah lagi, artinya warawiri ke Cirebon dan seterusnya, Semarang, Gresik, Cirebon, dan di sebuah terbitan koran Hindia Belanda. Iya. Itu ada di internet. Itu beliau menurut koran Hindia Belanda pada zaman itu adalah seorang pensiar Islam yang termasyhur di pesisir utara Jawa. Koran terbitan tahun 1800. Bayangin loh. Kalau sekarang kan orang lewat YouTube langsung ngetop kan. Iya. Lewat pada zaman itu Viral ya, Beh. untuk bisa ngetop bukan perjalanan sehari 2 hari. Iya, bener. Bukan perjalanan setahun 2 tahun. Bener banget. Bener. Itu sebuah proses yang panjang. Nah jadi beliau warawiri ini mungkin Jawa Timur sampai Cirebon, warawiri berdakwah, dan sampai pada akhirnya beliau masuk ke Sunda Kelapa sebagai persinggahan. Masuk ke Sunda Kelapa sini karena kan dulu kan pelabuhan-pelabuhan besar kan kita balik lagi Aceh, Palembang, Banten, kemudian daerah Jawa Timur dan Cirebon. Sunda Kelapa kan belum ada apa-apanya. Ini belum ada apa-apanya nih. Jadi di sana pada akhirnya beliau masuk ke sini, masuk ke kampung ini. Ada yang bilang sudah ada masjid atau sudah ada musola. Oh. Sudah ada, tapi mungkin musola ya. Pada akhirnya beliau memperluas musola tersebut, membangunnya. Namanya belum Masjid Luar Batang. Musolanya itu Belum, atau masjidnya belum berdiri. Oh, masjid pada saat Iya, didiriin saat sama beliau hidup, saat Sa- beliau masih hidup, nama masjidnya bukan Luar Batang, nama kampung ini bukan Luar Batang. Kalau Babe tahu nama Nah, apa tuh? ini saya mau ceritain nih. Oh, iya. Jadi apa namanya, masjidnya ini bernama An-Nur. Anur. An-Nur. Kampung ini bernama Kampung Baru. Oh, kampung baru. Makanya di ujung sana ada Muara Baru. Oh. Jadi muaranya di situ, Muara Baru, ini Kampung Baru. Nah, kenapa kenapa kampung ini berubah nama? Kenapa masjid ini berubah nama? Adalah proses di saat beliau wafat. Gitu. Jadi di saat beliau wafat kan semua udah pada tahu ya, berkali-kali dibawa ke pemakaman. Ada yang bilang 3 kali, ada yang bilang 5 kali, walau bisa. Orang bilang Tanah Abang. Saya selalu bilang, coba pakai pola pikir zaman dulu, zaman sekarang. Iya. Tanah Abang zaman dulu tuh jauhnya kayak apa tahu? Dari sini ya, Be ya? Dari sini sini ya? ke Tanah Abang. Dimakamkannya di Tanah Abang. Iya. Coba pakai pola pikir sekarang dan telusuri sejarah. Pada tahun itu, pada zaman itu, apakah karet daerah Tanah Abang sudah menjadi pemakaman? Oh, Setahu saya belum. Setahu saya belum. Walau kalau saya salah ya. Setahu saya belum. Satu. Kalaupun itu sudah menjadi pemakaman umum, jarak karet atau tanah kusir ya, atau apapun yang di daerah sana, dengan di sini, kebayang nggak jauhnya kayak? Sekarang aja nih kalau ente jalan kaki ke Tanah Abang dengan jalur normal, bawa keranda, mungkin nggak sehari bisa 3-4 kali.
Itu sejarahnya yang nyebutin tuh Be, itu dibawanya 3 kali ya Be ya? Ya anggap 3 kali. Sekarang ente coba praktekin. Jalan Kaki bawa jenazah ke sana. Gak usah bawa jenazah deh Be, 3 kali. gak usah bawa jenazah, sendiri aja Be ya? Gak akan kuat. Iya kan, nggak masuk akal kan. Nggak masuk akal. Makanya saya bilang ini mungkin orang salah data. Oh. Karena pada zaman itu di sini ada pemakaman terdekat. Iya. Namanya Kubur Koja. Itu memang pemakaman Islam yang disiapkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Itu di daerah Bandengan. Maksudnya di kecamatan kelurahan Penjaringan, kecamatan Penjaringan. Itu Kubur Koja. Dari sini ke Kubur Koja, nih dulu kan masih sungai nih. Itu lurus nggak sampai 500 meter. Dan jalurnya sungai. Bentuknya L ini, sungai. Masuk akal bisa 3 kali dalam 1 hari. Iya kan, masuk akal kan. Jadi memungkinkan secara akal, jaraknya nggak terlalu jauh dan transportasinya sangat masuk akal juga karena sungainya dulu cukup besar. Jangan lihat sekarang ya. Sekarang di Jalan Bandengan kan itu yang dulu sungai lebarnya katanya itu 10 meter. Sekarang kan tinggal 2 meter. Jadi got. Iya kan, yang dulu sungai sekarang jadi got nih. Nah, iya Be. balik lagi. Gak usah ditanya tuh Be, kenapa jadi got ya Be? Nggak usah ditanya. Perkembangan zaman. Sekarang kan banyak dulu tempat penampungan air jadi mall. Situ jadi perumahan. Betul banget Be. Nah yang saya mau tanya juga, ini katanya sempet mau dijadiin itu ya Be? Nah itu gak usah kita bahas. Gak usah dibahas ya Be? Gak usah dibahas. Kepanjangan. Kepanjangan ya Be? Kepanjangan. Jadi balik lagi, peristiwa tersebut yang pada akhirnya merubah nama kampung ini. Karena di saat sampai di pemakaman, jenazahnya nggak ada. Balik lagi jenazahnya ada yang tempat sekarang nih. Itu adalah dulu ruang tamunya. Ini terpisah loh, jangan bayangin sekarang ya. Masjid dengan rumah dengan yang makam sekarang ini ada jarak. Ada jarak gitu loh. Mungkin jaraknya plus minus 5 meter ya, antara dinding ke dinding. Jadi sekarang kan perluasan ya, ini menjadi satu. Jadi bolak balik ternyata jenazahnya tetap ada di ruang tamu. Pada akhirnya disepakati dikuburkan di posisi sekarang. Ya, peristiwa besar tadi pada akhirnya merubah nama kampung. Karena orang sini kan bilangnya keluar dari Kurung Batang kan. Kurung Batang itu kan tuh ada keranda jenazah tuh. Iya kan? Iya benar. Makanya kita ngobrol enak ngeliat keranda jenazah jadi ingat mati. Benar juga. Jadi peristiwa tadi pada akhirnya merubah nama masjid dan merubah nama kampung. Yang tadinya kampung baru berubah menjadi kampung luar Batang. Kemudian gitu. Masjid An-Nur berubah menjadi Masjid Jami Keramat Luar Batang. Yang lebih dikenal Masjid Keramat Jami Keramat Luar Batang. Atau zaman dulu mungkin dibilangnya Masjid Keramat Luar Batang lah. Betul. Jami itu kan istilah baru ya. Iya benar. Gitu. Jadi hal tadi yang berubah nama masjid, berubah nama kampung. Ada orang bilang enggak, karena di Pelabuhan Sunda Kelapa ada batang kayu. Batang kayu itu yang menandakan bahwa Anda berada di luar batang kayu, menjadi luar Batang. Saya bilang masuk baru akal dengar tuh Be, baru dengar tuh. Masuk akal nggak? Cuma sebuah batang kayu, anggap aja portal gitu kan. Yang sebuah nama kampung udah kampung baru bisa berubah menjadi luar Batang. Masuk akal nggak? Nggak mungkin. Kecuali belum ada nama. Iya dong. Ini udah ada nama. Udah ada nama. Peristiwa yang luar biasa. Ada yang luar biasa. Contoh misalkan di saat Ka'bah apa ya lupa saya, diserbu sama tentara gajah kan. Kan berubah menjadi tahun gajah gitu kan. Iya. Jadi sebuah peristiwa besar. Atau kadang orang tua kita kan kalau yang lupa zaman dulu lahirnya kapan? Itu loh saat Gunung Agung meletus gitu kan. Kapan meletusnya gitu kan. Nama peristiwa ya. Iya. Terkait dengan peristiwa atau di saat Galunggung meletus gitu kan. Ini berapa kali meletus? Tahun berapa? Lu cari sendiri deh sampai budek. Gitu. Jadi satu lagi yang sangat luar biasa. Begitu beliau dimakamkan, menurut juga koran Hindia Belanda tadi, peziarah udah ramai. Berarti udah dikenal. Iya, kan bilang tadi beliau adalah seorang pensiar Islam yang sangat termasyhur di pesisir utara Jawa. Wajar dong
pasti punya banyak murid, punya banyak sahabat, punya banyak segala macam, datang berziarah ke makam gurunya. Nah, jadi artinya nih di sini ramai berziarah bukan barang baru. Tahun 1800 orang Belanda bilang udah diziarahin, orang datang berziarah. Gitu. Jadi jangan anggap ini, oh ini baru kemarin gitu. Ini memang dari dulu, dari awal saat beliau meninggal, itu udah diziarahi orang. Seperti itu lebih kurang cerita singkatnya ya. Nah, ini Beh, Ani mau nanya. Kan di sebelahnya itu ada makam asistennya. Ya, sahabat beliau, murid beliau. Nah, bisa ceritain? Nah, itu orang Tionghoa. Ya, katanya orang Tionghoa. Iya, nama Tionghoanya Nebokseng. Nebokseng. Sorry Beh, aneh potong. Ada kemungkinan nggak Beh? Karena ini kan dikeliling gelodok nih Beh. Pecinan. Walau. Apa udah ada pecinan waktu itu Beh? Sudah dong. Berarti jurusan udah. Berarti emang benar-benar orang jadi, Tionghoa nih Bang ya? Ya Beh ya? Memang Tionghoa. Jadi saya selalu nggak hafal karena tulisannya Cina ya, saya nggak hafal. Jadi ada seorang penjelajah Cina, penjelajah dari Cina, itu yang masuk Sunda Kelapa. Beliau bercerita di sebuah buku karangan Adolf Hilton kalau saya nggak salah ingat. Di situ dibilang pelabuhan Sunda Kelapa itu sempat berubah nama menjadi Pelabuhan Makam Keramat. Satu. Yang kedua, ada seorang seniman atau apa gitu ya, yang tinggal tidak jauh dari sebuah musola. Beliau pandai bersyair dan memainkan alat musik. Bernama Nebokseng, ini beliau. Pertanyaan terbesarnya, zaman itu tanah masih lega dong. Iya. Kalau lu bukan muslim, ngapain tinggal sebelah musola? Dengan suara azan yang lantang. Ini kan Taruhlah belum ada ini kan berarti kan kalau sesuai kalimat sebelah musola, berarti kan sebelah persis tuh Beh ya. Anggaplah nggak Bukan sebelah kampung gitu Beh. bukan sebelah kampung. Ya taruhlah berjarak sekian meter gitu ya, Iya, atau iya. sekian belas meter atau sekian kilometer. Ini tanah masih lega. Iya, benar. Kalau lu bukan muslim, ngapain lu bangun rumah nggak jauh dari sebuah musola atau langgar? Berarti udah muslim ya? Saya nggak berani bilang seperti apapun, tapi kita coba pakai akal sehat ya. Kalau beliau bukan seorang muslim, ngapain juga? Gitu kan? Ada yang bilang beliau pelarian dari gelodok, ada yang bilang beliau pelarian yang dikejar mafioso. Iya, pelarian dari kapal. Wallahu alam, saya nggak punya data. Saya cuma tahunya dari buku tadi bahwa beliau seorang yang sudah tinggal di sini, pandai bersyair dan memainkan alat musik berupa seruling kalau nggak salah. Tapi emang bener asli Tionghoa, namanya Nebokseng. Namanya Nebokseng. Jadi apakah beliau seorang mu'alaf atau bukan, saya nggak berani jawab. Karena jauh sebelumnya Laksamana Cengho kan udah kemarin nih, Merinding loh Beh. atau 7 kali pelayaran. Laksamana Cengho muslim bukan? Muslim. Kemudian krunya banyak nggak muslim? Masih banyak. Soalnya dianya muslim Ya. ya Beh. Kemudian yang pada menikah dengan orang lokal, udah dah bos, gue nggak mau balik lagi ke Cina gitu kan, gue mau nikah sama orang sini aja, karena mereka kan merasa diterima. Konon ada sebuah diskusi yang merasa itu pada zaman itu muslim di China itu tidak senyaman sekarang, sehingga begitu mereka masuk ke sini, walaupun yang dihadapin belum beragama Islam, tapi sangat diterima, sehingga mereka berasa nyaman dan menikahlah dengan orang lokal. Ngerti. Gitu ya. Jadi Soalnya maaf Beh, saya potong Beh. Laksamana Cengho sendiri dari sananya udah muslim. ya, dan beliau berlabuh di luar Sunda Kelapa karena kapalnya kan kapal besar, kapal kecil yang masuk ke sini. Jadi Cengho itu kan berkunjung ke Sunda Kelapa, dalam pelayarannya yang berkunjung ke Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan sampai ke Sulawesi. Jadi asimilasi tadi bukan barang baru, ya bukan barang baru. Ini udah cerita masa lalu yang cukup panjang. Jadi balik lagi, ada yang bilang, Deng, beliau mualaf. Saya bilang, saya nggak benar, karena konon kabarnya masjid tertua sekarang ini di luar Jazirah Arab ya, atau di luar Makkah dan Madinah itu kan Cina.
salah satu masjid tertua. Oh iya, benar. Di itu ya, Be. Aduh, kalau saya lupa. Cuma tuh, saya lupa ininya. Saya lupa namanya tuh, Be. Iya, Benar. Arsitekturnya arsitektur Cina, Be ya. Jadi saya nggak berani lancang bilang, beliau seorang mualaf segala macam baru masuk Islam setelah ketemu Habib Hussein. Saya nggak berani. Jadi di luar, Saya nggak berani. Jadi di luar Masjidil Haram sama Madinah Salah satu masjid tertua di dunia di Cina. Dan masjid tertua di Cina itu jauh lebih tua ketimbang masjid di Indonesia. Iya benar juga. Artinya duluan mana Islamnya? Iya, Be. Aneh pernah baca. Duluan tuh, mana Be. nih Islamnya? Pernah baca tuh, Be, setelah Nabi Muhammad Rasulullah SAW 700 tahun setelah meninggal. Ya. Jadi di Cina udah ada Islam. Jadi sahabatnya yang ke situ. Yang berbunyi tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Walaupun itu katanya hadis doif. Walaupun dibilang gitu. Ya, tapi sedoif-doifnya, kok bisa ada kalimat itu di abad segitu? Iya kan? Taruhlah itu doif. Bener juga. Anggap aja doif. Tapi kalau kita ngulik lagi nih, Kok ada kalimat di kayak gitu, zaman Be? itu ada kalimat seperti itu, Iya, bener. walaupun bukan ucapan Rasulullah misal kata ya. Misalnya ya. Tapi kan berarti ada sebuah jejak sejarah. Iya. Karena Cina buat saya itu juga sebuah bangsa yang punya peradaban tinggi. Betul. Karena ngeceknya gampang. Lihat aja seni budayanya, lihat aja pakaiannya, segala macamnya. Iya kan? Makin terkebelakang kita kan baju kan makin jelek, desainnya jelek, bahannya jelek, segala macam. Mereka udah pakai sutra. Betul. Iya kan? Betul. Udah bisa bikin kapal gede menjelajahi dunia. Iya enggak? Betul. Kalau nggak punya teknologi tinggi, ente aja suruh bikin perahu belum tentu bisa. Bener nggak? Saya disuruh bikin meja nih belum tentu bisa. Jadi si meja cuma jelek. Betul. Artinya itu kan pasti sudah punya perjalanan yang panjang sampai Ya. pada memiliki teknologi. Benar. Jadi, Peradabannya udah maju ya. iya, jadi kalau balik lagi, Waalaikumsalam. Sedikit Bang lagi ngobrol dulu. Iya. Jadi balik lagi tentang beliau ini adalah cucu Rasulullah yang mengemban amanah, bersyiar di Nusantara khususnya di Kalau ini boleh tanya, Be, ada perlawanan nggak, Be? Pernah ada perlawanan nggak dari beliau, Habib Hussein sama VOC? saya cuma mendapat sebuah cerita, lagi-lagi cerita ya, Iya. bahwa beliau pernah masuk penjara, iya kan? Pernah masuk penjara. Karena apa beliau masuk penjara? Walau bisa. Saya nggak dapat ceritanya. Dan beliau pernah bertemu dengan seorang menirik anak kecil katanya. Taruhlah anak umur 10 tahunan plus minus 1 tahun misalkan. Dan berpesan kepada bapaknya, tolong jagain anak Anda, ini akan menjadi orang besar nanti. Dan itu menjadi gubernur jenderal Hindia Belanda. Wow, merinding. Ya kan? Oh iya? Yes. Menurut dugaan saya, si gubernur jenderal tersebut bernama William Baron van Imhoff. Menurut saya, Oh, pernah dengar. bisa jadi salah. Menurut saya itu karena kalau saya lihat zamannya dapat nih. Jadi beliau yang menjadi gubernur jenderal dan menghadiahkan tanah kampung luar Batang ini. Saya pernah kedatangan tamu dari berbagai negara, riset mereka dari perguruan tinggi di sana. Mereka bilang ada satu keanehan yang luar biasa. Tidak jauh dari luar Batang ini kan cuma dipisah kali nih, kali yang lebarnya anggap 15 meter deh. Persis di seberangnya adalah benteng Belanda yang sekarang menjadi museum bahari. Oke, menjadi gudang rempah-rempah tapi sekaligus benteng. Kemudian di sini kampung. Mereka semua pada cerita yang di luar negeri nih. Mereka udah keliling kemana-mana. Itu nggak boleh ada sebuah perkampungan di depan benteng. Karena secara strategi militer itu membahayakan. Bisa aja lu tengah malam tiba-tiba nyuruh bakar benteng segala macam. Jadi dia bilang pertanyaan besarnya, kok bisa ada sebuah kampung di depan benteng tidak digusur? Ya kan? Pertanyaan terbesarnya adalah, apakah di situ ada orang hebat? Ya. Atau di kampung itu ada sesuatu yang sangat luar biasa entah apa? Saya balik ke omongan pertama, karena ada Habib Hussein di sini dan beliau punya jasa terhadap Menir tadi yang pada ini menjadi gubernur jenderal.
sehingga dikasih ke bebasan. Udah kalau buat dia nggak apa-apa deh. Ya ibarat kata ente jadi lurah nih, ada pelanggaran kecil-kecilan lah, dia jualan di atas trotoar gitu, tapi nggak terlalu berbahaya, nggak terlalu mengganggu. Udah biarin lah, dan seminggu 2 minggu kasihan, kan bisa kan, jangan digusur gitu kan. Nah artinya ada sebuah kebijakan khusus sehingga kampung ini tetap bertahan walaupun sangat berdekatan dengan benteng. Iya, yang anehnya ya Pak, VOC aja nggak mau gusur Pak. Yes. Tahun Tapi kita jangan 2016 bahas gusur-gusuran nih. mau digusur tuh, Pak. Iya. Bang, gusur-gusuran. Oke. Gak usah dibahas itu dah. Jangan ya, Be ya. Jangan. Karena gini. Udah loh. lewat ya, Be ya. Udah lewat. Jadi gini. Udah lah. Ya mudah-mudahan Be ya. Yang penting orang-orang tahu aja. Orang-orang tahu. Orang-orang tahu aja. Benar. Nggak bagus juga untuk pendidikan sih, Be. Nggak bagus. Tapi ada ibrah dari sana bahwa kalau lu jadi pimpinan nih, ya nggak usah gede-gede, pimpinan rumah tangga deh. Iya. Kan harus adil sama anak. Betul banget tuh ya. Betul banget tuh teman-teman traveler tuh ya. Harus adil sama anak-anak paling tidak, Be ya. Iya. Benar. Apalagi sama tetangga harus bijak gitu kan. Iya, benar banget. Apalagi kalau ente jadi RT, jadi RW, jadi lurah dan seterusnya. Ya, ada mau nanya lagi nih, Be. Beliau Habib Husin sendiri punya keturunan? Saya tahu tapi tidak bisa jawab. Tidak bisa jawab. Hanya satu jawaban yang bisa saya kasih. Beliau kalau kita runut perjalanannya tadi yang begitu panjang, mustahil wafat di usia muda. Ente nih berani merantau dari Indonesia ke Arab misalnya, mungkin gak umur 7 tahun. Orang tua berani ngelepasin dia merantau gitu. Berarti yatim piatu, Be? Bukan, yatim piatu tidak. Saat beliau kemarin kan ibunya masih hidup. Kalau ayahnya udah meninggal. Tapi mungkin nggak usia segitu muda, anak ente deh nih, anak 7 antum tahun. gitu kan, 7 tahun misalkan. Oh, nggak Lu merantau dia ke Singapura gitu kan. Dengan posisi pada zaman itu nggak ada handphone, nggak ada kantor, bos. ke anta beranta berarti, Be. Kayak orang ngebuang kan, Pak. Udah. Indonesia siapa yang tahu sih, Be, kan anta beranta tuh Pak waktu itu. Anta Iya, benar. Nah, jadi Nggak kayak zaman sekarang gitu, Be ya. mengikuti perjalanan tadi di India, bayangin loh yang namanya pada zaman itu kapal armada kapal itu kan belum tentu kayak sekarang. Setiap hari ada berangkat dari jam 5 pagi. Setiap hari, iya. Setiap hari ada yang datang jam 5 sore. Ya kan? Terjadwal gitu, Be ya. Terjadwal gitu. Nunggu muatannya cukup, Oh, iya, ya nggak? benar-benar. Nunggu angin bersahabat, Oh, iya, benar. nunggu ombak nggak terlalu berbahaya gitu Iya, kan. benar. Karena kan kapal-kapal zaman dulu nggak segede kapal sekarang. Iya dong. Saya memang agak berbeda dengan beberapa orang. Saya selalu bilang dari penelusuran saya tadi perjalanan dan seterusnya, dan beliau menimba ilmu kepada seorang Habib Allah Subhanahu, saya selalu lupa namanya, yang membuat roti terhadap. Dalam yang saya pernah dengar dalam tradisi Arab kuno, itu kalau berguru kepada seorang ulama besar itu bukan setahun 2 tahun. Konon katanya belajar adab 10 tahun, belajar agama 5 tahun, berarti 15 tahun itu minimum. Ya kan? Anda bayangin belajar adab itu paling tidak 2/3, ya kan? 1/3 belajar ilmu agama. Kalau sekarang kita pada beradab. Nilai aja sendiri. Kita dengan enak menghujat orang nih, ya enggak? Tangan kita kan di akhirat. Lu boleh aja menghujat orang di internet, lu sebagai netizen, lu jelek-jelek Masya Allah tuh, Be. macam gitu kan. Masya Allah tuh. Ada yang bilang maha benar netizen dengan segala celotehnya gitu kan. Ya lu di dunia menang, tapi lihat nanti di akhirat. Karena dalam agama Islam, kalau omongan nggak benar namanya fitnah. Betul. Tapi omongan benar yang namanya Islam ngomongin orang namanya apa? Gibah. Kalau gua ngegibah lu, ya kan? Dosa lu gua ambil, pahala gua kasih lu. Itu gibah ya, Be? Itu gibah. Apalagi fitnah, Be? Apalagi fitnah. Jadi buat para netizen nih yang hobi tuh, ya. segala Betul. macam, kalau Anda muslim, tolong aja diingat bahwa ada pertanggungjawaban Anda di akhirat. Sore ini kita dapat luar biasa ya masukannya juga ya. Tuh. Tapi belum selesai nih, Pak, kayaknya. Belum selesai nih, Pak. Tamu gua udah nungguin tuh.
siapapun Anda menjadi netizen, bijaklah. Kalau Anda Muslim, tolong diingat bahwa ada pertanggungjawaban Anda, ucapan, ketikan, tulisan segala macam di akhirat. Itu ada pertanggungjawaban. Kalau Anda non Muslim, kan ada karma. Ada karma. Nah, Jadi, antum pun juga nih bikin kayak begini nih, bikin YouTube kayak gini, kalau buat kebaikan dapat pahala. Amin, Be. Tapi Amin, kalau Be. isinya ngegibah orang gitu kan, ceritain orang, Makanya tadi kan, siap-siap yang tadi kan aja. yang 2016 sudah, Be. Enggak, Be. Siap aja. Yang 2016 enggak, Be. Udah, udah selesai itu. Masjidnya udah bagus. Alhamdulillah. Itu memang lebih ke arah Siar ya, mengajak sama sejarahnya sebenarnya. Yes, artinya paling tidak tujuan YouTube yang antum bikin adalah buat kebaikan. Kebaikan. Bisa aja deh sekarang lu lolos dari hukum dunia, lu ngehujat orang, ngatain orang kagak pernah ditangkap gitu kan. Tapi lu ngomong dikit aja yang satunya ditangkap gitu kan. Ya benar juga sih. Tapi jangan salah. Ya, lu di dunia menang. Ini kayaknya Bapak nyindir nih. Soalnya kan Kagak nyeritain lu aja nih. soalnya aneh tuh seneng banget nyari polemik. Seneng banget tuh nyari polemik. Padahal kan boroknya udah bersih tuh, Be. Udah bersih. Enggak usah udah Obel lagi. Ibarat kata boreknya udah mulai kering gitu kan. Tendang lagi berdarah lagi. Dilihat kan berarti kan ini sejarah masjid dan makam dari beliau Ratusan tahun. Betul. Lebih 200 tahun. Sama pemerintah Kota Madia Jakarta Utara. Pemkot Jakarta Utara dan pemerintah Provinsi DKI, alhamdulillah. Ini kan bangunan semoga ini dari Pak Anies nih. Be, dijadiin cagar budaya. Iya, udah dari dulu. Kalau antum masuk ke gerbang, nengok ke kanan tuh ada prasasti di situ. Belum lihat ntar Jadi keluar nih, pas keluar gerbang, nengok ke kiri. Ada di pagar stainless di dalamnya. Benar. Berarti ini cagar budaya, Be. Cagar budaya. Berarti terawat atau dirawat sama pemerintah ini? Ini bukan punya pemerintah, Bukan. ini punya umat. Jadi DKM yang merawat. Di sini jumlah yang ngurusin masjid 50 orang ada. Alhamdulillah. Iya, masing-masing punya bagian. Ada yang ngurusin kolam, ada yang ngurusin lantai, ada yang ngurusin WC, ada yang ngurusin tempat duduk. Semuanya punya tugas masing-masing. Ada yang ngurusin bagian kalau dipasangin kotor, rusak, ada bagiannya semuanya. Ulama besarnya di sini siapa? Rata-rata ulamanya langsing sih. Jadi nggak ada yang besar. Nggak ada yang besar. Benar juga. Iya, kalau ulama besar itu mungkin beratnya 150 kilo gitu kan. Wah, ulama besar nih. Bener. Langsing. Iya. Iya, langsing. Jadi emang pengurusnya Gue dari ini, samping jadi keren. Kalau begini lebar banget. jadi emang pengurusnya ini DKM gitu. DKM artinya dipilih oleh masyarakat. Dan kita pertanggungjawaban full. Setiap habis masa jabatan ada laporan keuangan yang kita laporkan secara rutin setiap Jumat, dibukukan, silahkan dilihat. Dan kita di sini lumayan loh, kita ngopenin janda, ngopenin yatim, ngopenin segala macam. Itu menintak. Iya, artinya kalau ada di sini janda tuh dapat jatah beras secara paling tidak sebulan itu bisa 2-3 kali. Kemudian yatim itu per bulan di sini lebih kurang 40 juta untuk 3 RW 1 RW 3. Kebayang nggak sebuah masjid bisa nyumbang untuk yatim 40 juta sebulan? Lebih kurang ya. Kalau sebelum COVID itu sempat sampai 60 jutaan kalau saya nggak bilang. Kalau sekarang saya nggak cek lagi nih, tapi yang pasti puluhan juta per bulan. Belum buat fakir miskin ada lagi. Pesan-pesan terakhir nih, Pak. Pesan-pesan untuk anak-anak muda zaman sekarang, zamannya gadget. Yang justru Yang bukan keagamaan ya, Pak ya. Iya. Yang bukan Islami. Nah, Jadi pesan-pesannya apa tuh? bener, nggak usah ngomongin orang lain ya. Gue yang udah tua bangka gini aja kan masih hobi nonton YouTube, Iya, bener. segala macam. Iya, betul. Tapi gini, teknologi itu kan rahmat, ya kan? Tapi bisa juga jadi musibah. Kayak golok nih, golok bisa jadi rahmat, bisa jadi musibah.
gitu loh. Tergantung siapa yang megang, bisa buat ngebacok orang, bisa buat ngebabat rumput gitu kan, atau buat apa belah-belah kayu. Balik yang megang nih, begitupun jajan. Jadi kita kan sebenarnya kan kaget teknologi, tiba-tiba jepret gitu kan, wah dengan gampangnya segala macam. Ambil sisi baiknya, supaya proses pertumbuhan bangsa kita ini lebih cepat, ya kan. Yang jelek jangan ditiru deh. Kan pasti banyak kebaikan, saya merasakan banyak kebaikan. Butuh apapun langsung dapat. Manfaatin sebaik mungkin teknologi ini dan jangan salah gunakan. Yang paling penting lagi nih buat netizen, jangan suka ngegibah deh. Jangan ngetik seenaknya ngatain orang seenaknya. Betul. Karena ada pertanggungjawaban di akhirat. Kalau ente nggak percaya nggak apa-apa. Ya kan? Nanti kalau ente udah meninggal, kirim WA ada tuh kayak gitu. Kirim WA kayak gitu. Kalau nggak email ya, Be? Kirim email kayak gitu. Kalau ngupload ke teman netizen kita udah lama nggak gitu. Betul. Iya, jadi paling jagonya udah. nggak jadi gini. Dalam sebuah konsep perjuangan, gini, saya selalu berpegang pada hal tersebut. Kalau antum benar dalam perjuangan, maka akan muncul 3, minimum salah satu dari 3. Orang fasik, orang munafik, orang kafir. Itu kan ininya. Tapi kalau bahasa gampangnya, akan lahir orang yang nyinyir, akan lahir orang yang menghambat, akan lahir orang yang menghujat. Ya kan? Kalau itu lahir, ente introspeksi, gue udah bener belum nih? Kalau gue udah bener, berarti yang nongol tadi adalah janji. Makanya saya dalam setiap perjuangan, orang nyinyirin, saya introspeksi, gue udah bener belum sih ini? Oh insya Allah gue udah bener. Ya udah, berarti gue makin benar karena apa? Kalimat hadis tadi benar bahwa kalau gue berbuat benar akan ada orang yang nggak suka. Ya karena setan kan hadir ke dunia buat apa? Supaya banyak yang ikut dia kan. Iya. Rata-rata kan kalau jadi orang baik, contoh gini dah, ente preman nih, begitu Insa masuk masjid, kan ada yang bilang, iya masuk masjid nih, dia nggak, itu ben masuk masjid gitu kan. Begitu sendal hilang, jangan-jangan dia tuh yang ambil tuh gitu kan. Artinya kalau cobaan tadi, ujian tadi ente lalui dengan baik, insya Allah selamat. Karena itu memang resiko itu. Ya jadi ya buat antum nih yang udah bikin karya-karya kayak gini, orang ngomong apapun tetap aja jalan. Ibarat kata gini loh, Anda kalau mau berlayar ke samudra, kan nggak mungkin kayak jalanan. Jalan aja masih ada lubangnya. Yang namanya samudra nih, wih sedap, ya gak? Ombak gede, ada petir, ada hujan gitu kan. Makanya saya selalu bilang, seorang nahoda ulung, seorang pelaut ulung bukan lahir dari sungai. Lahirnya dari mana? Dari samudra raya yang diasuh oleh gelombang, oleh badai, oleh petir dan batu karang yang menanti. Bagaimana Anda bisa membawa armada kapal sampai ke pelabuhan dengan selamat? Itu bahasa sederhana. Bayar lo, ini keren nih. Ya, jadi seorang youtuber yang baik bukan lahir dari yang orang suka kan, bener nggak? Bisa aja nih cewek pamer segala macam, itu pasti penggemarnya banyak. Iya kan? Atau antum bikin hal-hal yang sifatnya gibah, atau masuk keluar batang sini yang dicari apa? Di sini kliniknya apa ya? Ada cerita-cerita hantunya nggak? Ada cerita-cerita seremnya. Godaan konten kita seperti itu, mengangkat kayak gitu atau yang ke arah sejarah. Betul. Jadi antum buat YouTube jangan karena ngejar duit ya. Iya enggak deh. Ngejar subscriber, tapi ini dakwah. Betul. Ini dakwah. Jadi rezeki Allah yang jamin, semut aja dijamin. Jadi niatin ini ibadah. Kalau antum niatin ini ibadah, biar Allah yang bekerja dengan caranya. Tapi kalau lu karena pengen ngejar subscriber, ngejar AdSense gitu ya, dapat sekian miliar 1 bulan, itu apa aja lu kerjain tuh. Tapi ganti AdSense tuh. Bawa mobilnya nggak, bawa mobil ngeprank orang dengan kan? Itu pasti penontonnya banyak. Betul. Ya, atau kayak gini ngobrol sama cewek yang pahanya segini gitu kan, gini ketimbang gue pakai topi, sarung, orangnya jelek lagi ya enggak? Apa yang mau buat nonton? Jadi memang kita membuat ini di tengah-tengah tren yang seperti itu, memang kita sadar konsekuensinya, tapi ya karena saya pernah dengar sebuah hadis atau apa ya, di masa akhir nanti sesuatu yang baik itu kan menjadi aneh. Saya lupa tuh persisnya. Jadi kebaikan itu menjadi sebuah keanehan. Jadi makin aneh
antum jangan takut, tapi introspeksi. Gue udah bener kan nih di jalan agama gue? Apa gue udah bener? Saya introspeksi, tanya ustadz saya apa? Oh udah bener, udah bismillah jalan terus. Tapi kalau misalnya antum salah ya harus jujur, berubah. Tapi kalau udah semuanya bener, udah cek segala macam bener, ya memang itu upaya setan, upaya iblis sesuai dengan perjanjian dia dengan Allah kan. Jadi iblis itu yang keyakinan kepada Allah paling tinggi loh. Iya dong. Kalau kita kan cuma katanya ada nabi, ada rasul, ada Allah kan. Tapi cerita dulu. Iya kan. Kalau iblis itu kan memang sempat paling tidak tahu gitu kan. Nah kalau kita kan berarti kan keimanan kita lebih hebat. Iya kan. Karena kita kan cuma katanya nih, kata Quran, kata guru ngaji kita, kata ustaz, tapi kita yakin. Iya. Iya dong. Iya. Imannya. Lebih hebat kita. Makanya jangan mau kalah sama iblis. Karena iblis memang perjanjiannya dia pengen dapat pengikut sebanyak-banyaknya. Betul. Iya kan? Nah, jadi Anda tinggal memilih mau jadi YouTuber pengikut iblis atau YouTuber pengikut Rasulullah. Pilih sendiri deh. Rangkumannya begitu tuh ya. Iya. Rangkumannya begitu tuh untuk para YouTuber tuh ya. Iya. Tapi nanti Babe subscribe ke channel kita dong. Oh, kirim ke WA saya aja. Oke, siap. Insyaallah Terus kita mau jalan-jalan ke Demak insyaallah ya. Iya. Amin ya Allah. Ya itu aja tadi. Apapun yang antum lakukan, niatin ibadah. Niatin dengan bismillah. Oke, kalau niatnya udah bener, apalagi kayak misalnya kita keluar rumah nih, baca doa itu kan. Di tengah jalan mungkin nggak lu melacur? Nggak mungkin lu udah awali langkah lu dari rumah dengan bismillah kan? Ya nggak? Baca doa mau jalan, di tengah-tengah ada cewek. Mas, ngamar yuk. Ayo, gitu kan? Kan nggak mungkin. Iya dong. Kalau lu bener, karena lu udah awali langkah lu dengan niat yang bener. Tapi kalau main lu keluar aja kagak pakai baca apa-apa, ya udah nyelonong aja gitu kan. Mas, yuk, ayo. Gitu. Karena memang lu udah awali dengan tidak baik. Jadi penting itu di awalnya banget. Awal. Makanya ada doa keluar Rumah. bangun tidur. Doa masuk kamar mandi. Islam itu luar biasa, loh. Dari lu mata melek sampai mata merem, itu semuanya ada doanya. Ya, Untuk selalu mengingat akan Allah. ya kan kita ini siapa? Kita ini kan makhluk. Makanya kalau kita mau sombong jadi Tuhan, karena cuma Tuhan yang boleh sombong. Ya enggak? Fir'aun yang begitu hebat aja hancur kok. Ya enggak? Apalagi ente cuma punya modal 100 juta, 200 juta ya enggak? Boro-boro, Be. Enggak, ini siapapun gitu. Iya, benar. Makanya saya bilang, sekaya-kayanya manusia sekarang siapa paling kaya di muka bumi? Dibandingkan dengan kekayaan Allah, enggak ada apa-apa. Donald Trump. Ya siapapun lah, ya enggak? Sekaya apapun dia nggak mampu beli Pulau Jawa. Dia mungkin nggak mampu beli yang namanya Jakarta. Sekaya-kayanya dia, ya enggak? Tapi Jakarta punya siapa? Allah yang punya. Bumi alam semesta Allah yang punya. Kecil yang namanya manusia paling kaya di muka bumi. Iya dong. Gue paling suka tuh logika berpikir Babe. Ah. Selalu dibawa logika. Iya, kita main logika aja karena Islam itu kan buat orang yang berakal. Makanya kalau ente mau nggak sholat segala macam jadi orang gila, bebas. Nggak sholat nggak ada masalah. Kan ada yang bilang Pak, kok apa kalau emang semua udah ditentuin sama takdir, sama nasib segala macam, ya kita tinggal jalanin aja gitu kan udah ada ketentuannya. Tapi kan kita diberikan otak untuk berpikir. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Allah udah ngasih lu akal gitu kan. Ya sekarang gini aja dah, ente mana mungkin dapat konten kalau di rumah. Ya Allah, aneh minta narasumber ya Allah, ada videonya gitu kan. Lu kurang ajar amat lu nyuruh namanya. Datang sendiri gitu Lu belum level lu itu. Lu kalau begitu jadi Tuhan lu, ya kan? Lu lapar aja di nasi ngegeletak, ya Allah. Saya harus kenyang ya Allah, lu liatin tuh nasi. Nggak bakalan, tangan lu harus bekerja kan. Benar. Rasional aja dalam hidup. Ini salah satu yang gua ngerasain ya, sekarang kita jalan-jalan ke masjid, wawancara sama orang-orang ulama. Apa namanya? Saya bukan ulama ya, kebetulan lagi begini karena habis sholat. Kebetulan. Ulama atau pengurus masjid di sana itu kebanyakan kita dapat masukan-masukan yang luar biasa ya. Iya. Itu kayak wow gitu. Dan itu direkam dan kita share ke netizen biar mereka juga Ikut merasakan apa yang kita lakukan. Iya. Terutama buat generasi muda dan orang-orang itu kalau saya bilang generasi kolonial.
kolonial nih, saya ini kolonial nih, udah 50 tahun ke atas. Generasi yang orang-orang tua zaman sekarang juga nggak mau kalah Ben, nonton YouTube, main Facebook. Loh, bini saya di rumah itu melek itu YouTube. Jadi Tapi jangan salah, YouTube-nya tuh ceramah, pengajian, zikir, gitu kan. Sekali-sekali yang lain-lain masak-masakan makan. Tapi begitu ada gibah, dia hindari. Karena saya bilang pahala lu memang banyak. Ya, artis-artis sekarang kan padanya kan senangnya humbar, Sekarang gini aja deh. humbar gibah gitu. Sekarang gini aja. Antum boleh nggak nyeritain masalah keluarga ke orang lain? Nggak boleh. Ini kan orang gila-gilaan ya nggak? Iya, bener. Di umbar tuh, bini gua selingkuh, ya nggak? iya, Suami gua selingkuh gitu. Makanya kan dalam Islam kan kita minta terhindar dari fitnah dunia, baik kita semasa hidup ataupun kita udah meninggal. Itu bisa gimana caranya? Ya lu bawa dirinya yang bener gitu kan. kebanyakan tuh orang Indonesia juga ngikutin tren gitu Ben, ikut-ikutan. Jadi Iya karena kaget. tadi itu kaget teknologi tuh. Istilah kata gini nih, kita selama ini boro-boro megang duit 1 juta sehari gitu kan. Tiba-tiba lu bangun tidur ada duit ngegoblok 100 miliar. Lu kan pasti bingung, ini gua beli apa nih? Gua beli apa nih? Wah lu beli semua tuh kan, saking noraknya gitu kan. Atau lu gua ajak ke mall, gua kasih waktu 10 menit habisin 1 miliar. Lu kan apa aja lu ambil Yang tuh. penting-penting Apa aja lu ambil gitu. Itu analoginya tuh. Analoginya Seperti itu. saking noraknya karena nggak pernah ngalamin. Betul banget. Jadi nanti pasti ada masanya di mana kita semua akhirnya berhenti berpikir sejenak ya. Iya. Udah nggak mau kayak gitu lagi. Mungkin. Dan cara berpikir paling gampang kalau lu mau bener, yakin gak lu masih hidup habis maghrib? Wah. Oh jangan habis maghrib kepanjangan, 1 jam ke depan, Ini saya harus nyorot di sini nih Ben. 10 menit ke depan. Tuh mobil jenazah no. Iya enggak? Masya Allah. Yakin gak nih habis wawancara kita masih hidup? Karena kita nggak yakin jadi orang bener gitu kan. benar banget. Kecuali lu tahu nih, gua 2027 jam sekian tanggal sekian gua meninggal. Masih ada waktu buat bandel-bandel. Habis itu insaf gitu kan. Iya benar. Karena kita nggak ada yang tahu kapan mati, kapan ini. Karena kita nggak pernah tahu. Kalau di saat kita lagi bandel-bandel kita dicabut. Wah, Iya, udah. makanya yang paling simpel kita ngejaga dirinya gitu. Gua nggak tahu kapan gua mati. Sehingga gua harus selalu berupaya untuk menjadi orang yang dikenal sebagai orang baik minimum. Gitu. Minimum jadi orang baik. Itu sebuah jejak yang harus kita tinggalin. Jangan sampai misalnya disebut si maaf ya, kita kasih nama lah, jangan nama orang lah. Si korek gitu kan. Si korek masih hidup nggak? Udah mati. Udah alhamdulillah. Kenapa dia lagi masih hidup? Aduh, lu meleng dikit korek lu hilang. Oh, namanya si korek gitu ya. Misalnya gitu kan. Lu meleng dikit rokok lu hilang Iya, gitu bener. kan. Alhamdulillah udah mati dah, udah gak ada yang nyolong korek gitu kan. Gitu misalnya. Dia sekarang salah ngomong dikit disomasi dituntut lo, bahaya lo. Oh, iya, bener. Iya, ngeri lo. Zaman sekarang. Oh iya, kan zaman kayak sekarang gitu. juga gitu Pak. Iya, zaman dulu kenapa kita cerdas? Karena kalau kita bandel guru boleh nampar. Sekarang guru nyentil laporin polisi. Iya benar. Guru ngomong dikit, dasar lo gitu kan, suku A disebut, wah langsung menghina suku A gitu Oh, kan. rasis gitu ya. Wah. Makanya kalau gue bilang kita ini sekarang bukan makin maju, makin hancur. Makin hancur. Karena dulu kita sama guru hormat, Oh iya, benar sih. sama bapak takut. Dulu kalau bapak kita marah nih, jangan pakai mukul, melotot aja dikit, kita langsung keringet dingin kan. Ampun, aduh udah gemeter. Sekarang bapak kita ngoceh, apa sih pak? Kayak banci aja ngomong dulu. Iya. Sekarang anak aja sama orang tua rasa hormatnya udah hilang. Kenapa bisa begitu? Karena mungkin kita kasih makan anak uang nggak berkah. Bisa. Nyadar nggak sih? Bisa. Kita nih nyari duit nih. Yakin nggak yang lu bawa pulang itu uang halal semua untuk ngasih makan anak bini lu? Anak bini lu kasih uang halal aja belum tentu bener, apalagi lu kasih makan barang haram. Betul. Ya produknya jadi kayak gitu. Produk akhirnya Pak ya. Nggak bersedekah pula ya. Nggak dibersihin. Karena apa yang lu makan itu yang menjadi diri lu. Gampang deh. Coba tiap hari lu kerjanya mabok, minum segala macam. Ya lu kan jadi orang jelek. Ya kan? Itu kan gampang banget, rasional banget. Apa yang lu makan itu kan menjadi akhir.
akan menjadi bukti. Oke, Luar biasa nih si Babe nih ya. Makin Sore lama. ini My Indonesia dapat penyerahan dari Babe di Masjid Keramat Makam Luar Batang. Batang. Jadi ntar kita ketemu lagi di video-video lainnya di My Indonesia Channel. Tunggu selanjutnya video di My Indonesia Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.